ingin bertanya kepada saudara, ketika orang bersepakat membunuh Yesus, menurut saya karena faktor politik, menurut saudara adalah karena faktor tersaingi. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, sepakat membunuh Yesus karena faktor dosa waris? Silakan. Faktor dosa waris dalam arti maksudnya gimana nih? Kan orang Kristen mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian kan? Nah pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor dosa waris ini? Karena faktor ingin nebus dosa. Sementara kita sudah mengkaji Yesus ingin dibunuh karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah pertanyaan saya, ada nggak Yesus ingin dibunuh, mereka sepakat ingin membunuh Yesus karena adanya penebusan dosa? Jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus ini ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Apa yang terjadi? Apakah Herodes itu tinggal diam? Tidak. Malaikat datang dengan cara berpolitik juga. Malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf, bangun, ambil istrimu, ambil anak itu, larilah kalian ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku kembali berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf bangun, mengambil anak itu dan istrinya malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati, baru balik lagi ke Bethlehem, baru balik lagi ke tanah Yudea. Setelah kemudian dipimpin tanah Yudea itu oleh Arkelaus, anak daripada Herodes. Begitu. Nah, ketika kemudian Herodes ini tahu bahwasanya orang-orang Majus ini telah menipu dia, Herodes kemudian marah besar. Dia menyuruh membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, di mana anak-anak yang diperintahkan dibunuh adalah diindikasikan itu seumpama usia Yesus 2 tahun, maka semuanya anak dibunuh. Itu yang Anda harus pahami, Bung. Jadi dari kecil Yesus itu sudah kemudian diselubungi dengan agenda-agenda politik. Nah, yang saya bahas ini itu pada saat dia dewasa, Bang, bukan pada saat dia kecil. Pada saat dia kecil, musuh terbesarnya adalah Herodes. Pada saat dia besar, musuh besarnya adalah kaumnya sendiri. Kenapa? Karena kaumnya masih dalam tekanan kerajaan Romawi dan tidak ingin kemudian bangsanya benar-benar dirampas secara totalitas oleh keisaran Romawi, maka mereka harus menumbalkan Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Itu tertulis di mana? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saran saya, belajarlah lebih dalam lagi kepada Bible. Jangan Anda mengatakan Bang Suman tidak pernah baca. Saya puluhan tahun sudah mengkaji Bible ini, dan apa yang Anda baca itu sudah di luar kepala saya. Anda baru ingin membacanya, saya sudah tamat. Untuk itulah saya katakan kepada saudara, dari sejak kecil Yesus itu sudah diselimuti gerakan-gerakan politik dari kekaisaran Romawi maupun internalnya sendiri. Ketika dia dewasa, Anda boleh baca kemudian dalam Yohanes 11 itu, bagaimana orang-orang Yahudi bersepakat ingin membunuh Yesus sampai imam kepala angkat suara. Apa katanya? Yesus harus mati. Untuk apa? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Untuk itulah dia bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Nah, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Nomor 54-nya dikatakan, karena itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di suatu daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian di data nomor 57-nya, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada rakyat supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar memberitahukan keberadaannya kepada imam kepala agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi Yesus pada TKP
pada kondisi yang ada, pada latar belakang yang sebenarnya, ingin dibunuh karena unsur politik agar bangsa Israel tidak dirampas penjajah Roma. Tak ada dosa waris, tak ada dosa kutukan, tak ada membebaskan dosa orang-orang Kristen, tak ada menggenapi saya, tak ada kemudian menggenapi dosa-dosa yang harus ditebus dengan tumbal darah manusia, dan tak ada kemudian penyelamatan dengan menghapuskan Torah. Itu yang perlu saudara pahami. Ajaran-ajaran yang muncul kemudian barulah menggunakan nama Yesus sebagai tameng untuk menjelaskan dan menguraikan ajaran di luar Yahudi itu. Itu yang perlu saudara pahami. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, inilah ajaran yang muncul kemudian nembus dosa lah, Tuhan matilah, Tuhan turun ke bumi lah, Tuhan disalib lah. Ajaran-ajaran ini muncul karena memakai nama Yesus. Dan banyak orang yang disesatkan dengan pola itu. Nah, Yesus sudah menubuatkan dan Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah membalas makar mereka, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Begitu saudaraku. Jadi saya berbicara terkait dengan data. Adapun ajaran Anda yang muncul belakangan, Yesus nebus dosa, bla bla bla, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di TKP saat kejadian. Seibarat kata nih, ada orang yang ingin membunuh Pak Bom Bom misalnya. Kita bunuh Pak Bom yuk. Kenapa dia harus dibunuh? Ya karena dia mengambil tanah kita tanpa izin. Dia merekayasa sertifikat tanah kita. Ayo bunuh, bunuh, bunuh. Terjadi eksekusi terhadap Pak Bom Bom. Ternyata sebelum itu terjadi, pemerintah telah menyelamatkan Pak Bom Bom dengan mengirimnya ke Pulau Jawa. Tidak dibunuh dia. Nah, 1 abad kemudian, 3 abad kemudian muncul ajaran baru. Bom Bom mati, disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal pada saat kejadian bukan karena dosa, tapi karena adanya sengketa lahan. Inilah yang terjadi sekarang ini. Orang kemudian meneteskan air mata. Oh begitu besar kau Tuhan, karena kau telah mencurahkan darahmu untuk kami. Padahal kejadian di TKP tidak begitu. Kejadian yang ada, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena takut bangsanya dirampas oleh Kekaisaran Romawi. Begitu saudara, begitu kenyataan yang tertuang di dalam Bible. Bukan saya merekayasa, tapi itu ada tertulis. Gitu, silakan. Ya, sebelum ke Bang Vargas melanjutkan, saya sapa dulu tamu ini. Bang Ivanhu. Bang Ivanhu, selamat pagi. Dibuka mute-nya Bang Ivanhu. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya, dari Katolik apa Protestan, Bang? Ya, terserah. Hah? Katolik, ya. Katolik. Oh, Katolik. Ya, saya naikkan Anda karena tadi. Iya, betul. Iya, saya naikkan Anda karena tadi Anda bilang apa ini? Suma Taleso, naikkan saya. Ah, makanya saya naikkan. Apa Taleso? Nggak tahu, nggak ngerti ya. Ya, mau diskusi? Oh, kesini dulu menjawab. Selesaikan dulu mereka menjawab. Nah, sudah selesai Bang Vargas? Mau dibantu Bang Vargas? Ya, iya. Terima kasih banyak ya. Jadi saya mau tanya sama Mas Juma ini ya. Bang, sebelum tanya saran saya gini aja. Terima kasih Bang Juma atas ilmunya yang dipaparkan, luar biasa, saya baru paham gitu Bang. Ya. Itu menurut kamu sih Mas Bro. Tetapi begini ya. Saya mau tanya sama Mas Juma ini. Di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus dibunuh karena gara-gara politik? Bukankah ayat itu semua dari berbicara soal kerohanian?
Tetapi kalau ada yang mempelesetkan bahwa Yesus dibunuh gara-gara politik, itu urusan dia. Hanya saja kami ini masuk di sini untuk menjawab, meluruskan. Kalau tidak ada yang menerima, ya wajar-wajar saya, karena imannya berbeda dengan kami. Yang kami tangkap di sini hanya ayat firman yang mengatakannya, bukan filosofi atau pikiran-pikiran orang Yahudi itu. Tetapi yang kami artikan di sini adalah ayat Alkitab itu. Ya, karena di ayat Alkitab ini satupun tidak ada ayat yang berkata Yesus dibunuh gara-gara politik. Ya, Saya baca ayat boleh? di situ ya. Saya baca Silakan, dulu. Mas. Oke, baik. Silakan. Begini, baik. Kita lihat dalam Yohanes 11 ya, nomor 45. Sama ya. 5 sampai 50. Lima sampai Oke. Ya, saya baca ya. Banyak lawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Jadi banyak orang yang datang kepada rumah Maria, melawat Maria, Yesus, dan orang banyak ini percaya. Tapi ada di antara mereka yang orang Farisi untuk menceritakan kepada orang Farisi apa yang sedang diperbuat Yesus tersebut. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini, Apa itu ayat berapa? Ayat berapa? nomor 47, memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini, maksudnya Yesus, membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada, akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, sudah tertulis begitu, jelas sekali. Apabila kita biarkan ini terjadi, maka semua orang. Yohanes 4 ayat 47. 48, aduh gimana sih orang ini? Apabila Tadi 47. Iya. Yang saya baca tadi itu 47, yang sekarang ini 48. Saya kan bilang dari 45 sampai ke 57. Begitu saudaraku. Jadi kita sedang belajar ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, yaitu bangsa Israel. Zuma. Teks Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jangan kamu lebarkan. Itu aja. Anda salah baca. biar kawan. aja, Anda Mas. salah Biar, baca. Mas. Anda Mas salah baca. Ivan. Biar Anda aja salah dulu, baca. selesaikan dulu. Anda baca Selesaikan apa dulu, Mas. itu? Data apa yang Anda baca itu? Kamu bilang Yohanes 4. Yohanes berapa? Yohanes 11. Oh, Yohanes 11 48. Bang, kalau sakit gigi, jangan minum obat cacing. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang. Tidak ada bilang apabila kita membiarkan Yesus atau apabila kita membiarkan dia. Dia itu siapa, Bang? Hah? Dia itu siapa? Ini dalam teks Yohanes bukan berarti Yesus. Dia itu siapa? Nah, kamu Dia bertanya, itu maka semua akan orang percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Dia siapa? Dia ini pakai koma, Bang. Iya, dia itu siapa di situ? Dia itu pakai koma, Bang. Iya, dia di situ siapa? Nah, sekarang saya tanya, Abang, saya bicara Zuma, komanya, saya bicara iblis.
Ini waktu saya dulu kesel gue Bang Juma. Acing, turun dulu kau, gak aja. Sorry Bang ya, sorry. Jadi kalau kita beragama itu harus membela akidah kita. Bukan kita yang kemudian mati-matian membela akidah kita karena bertentangan dengan dalil. Dalil dalam Bible kita itu seharusnya membela akidah atau membela iman. Ini yang terjadi sekarang adalah iman Anda justru bertolak belakang dengan dalil yang ada di Bible Anda. Sehingga Anda mati-matian membantah ketika saya meluruskan proses yang ada bahwa Yesus itu ingin disalib karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Itu kan tertulis, apabila kita membiarkan orang ini, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta merampas bangsa kita. Itu kan dalil. Maka mulai saat itu imam kepala yaitu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Bangsa mana? Bangsa Israel. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah tadi saudara siapa namanya? Pergas minta dalil. Mana unsur politiknya? Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang akan datang dan akan merampas tempat suci supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Yesus. Supaya apa mereka membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nah itu politik tidak? Politik. Andaikan kemudian imam kepala berkata, Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, maka fix Yesus mati untuk menebus dosa. Tapi faktanya, Yesus harus mati untuk bangsa mereka, agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Yahudi, oleh Romawi. Bukan dikatakan Yesus harus mati agar dosa-dosa kita ditebus. Itu nggak ada. Tapi Yesus harus mati agar bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Nah itulah akarnya, itulah awalnya. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Kenapa Yesus ingin dibunuh pada saat dia mati? Pada saat dia bayi? Karena bangsa Romawi takut mereka tidak lagi berkuasa terhadap tanah Bethlehem. Karena bangsa Romawi takut kalau kerajaannya diganti oleh kerajaan Yesus. Karena bangsa Romawi takut kalau kerajaan Daud kembali bangkit. Karena kerajaan Romawi takut kalau kerajaan Israel dari Ben Yakub itu kembali berjaya. Maka mereka dari sejak bayi Yesusnya harus dibunuh. Ketika ternyata dia kecolongan dan sudah mulai besar, justru bangsanya sendiri yang ingin membunuhnya agar bangsa Romawi tidak merampas bangsa mereka. Jadi unsur politiklah yang melatar belakangi pembunuhan dan penyaliban terhadap Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi rela nabinya dibunuh, disalib untuk politik? Tentu tidak. Silakan. Saya sudah kasih dalilnya Bang yang Anda minta. Yohanes 11 nomor 48. Ya, terima kasih Mas Jumaku, Mas Juma. Sama-sama. Jadi Mas Juma ini berbicara di mana ya? Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Juma ini menebak ayat ini sebagai politik orang Yahudi, itu terserah. Problem. Tetapi satu hal ya. Kalau saya bilang begini, asal usul ahli-ahli Taurat membenci Yesus bukan karena politik,
tetapi karena mereka tersaingi, ya, karena dari ayat-ayat dari awalnya, ya, Yesus itu mengajar, Yesus itu mengajarin kitab-kitab Taurat, ya, Yesus itu mengajarin kitab-kitab Nabi. Maka orang-orang ahli-ahli Taurat ini sakit hati kepada Yesus, ya, maka timbullah kejahatan-kejahatan itu di dalam hati mereka. Jadi kalau Mas Juma ini berbicara dengan ayat ini saja, ya saya bilang terserah. Kalau kita ini cuma satu ayat saja, satu pasal aja, ya saya bilang itu benar asli. Tetapi karena ini ayat berkata segitu banyak dan ini enggak berbicara, awal usulnya itu tidak berbicara soal politik, tetapi sakit hati karena mereka tersaingin soal pengajaran Alkitab atau ahli Taurat. Maka menurut ayat ini di sini, kalau kita artikan, ini bukan karena politik, Mas, tetapi karena sakit hati. Mereka mau membunuh Yesus itu karena sakit hati mereka tersaingi, karena mereka ini ahli-ahli Taurat, ya. Tapi ya terserah siapa yang bisa mengartikan ini bahwa ini gara-gara politik. Ya, kalau menurut saya sebagai orang Kristen, karena saya membaca dari awalnya, ya, ini bukan bicara soal politik, Mas. Tetapi asal usul orang-orang ahli Taurat ini sakit hati kepada Yesus karena mereka tersaingi. Karena Yesus ini membongkar semua secara tidak langsung, membongkar semua ajaran-ajaran mereka yang tidak benar. Maka timbullah di dalam hati mereka kejahatan. Maka mereka mencari cara mempengaruhi masyarakat itu, orang-orang Yahudi yang lain, untuk membunuh Yesus. Tetapi oke lah, terserah. Saya sendiri ya, kalau saya tidak bisa, orangnya tidak mau memaksa. Ya, bagi siapa yang mengartikan ayat ini dari ayat 1 sampai terakhir ini, ya kalau dia bisa mengartikan ini sebagai politik, ya terserah. Itu hak dia. Tetapi saya di sini hanya menjelaskan, ya, karena ini Alkitab saya, ya. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang ini bukan gara-gara politik, Mas Juma. Ya, iya jelas kalau kita melihat ayat ini saja, ayat 48 ini jelas, betul. Mereka menginginkan Yesus, ya, supaya itu tadi, supaya jangan orang Romawi menguasai mereka, ya. Tetapi asal usulnya itu, ya, kalau kita mau membaca dengan baik, menelusuri dengan baik, asal usul mereka sakit hati kepada Yesus itu bukan politik, Mas. Oke, itu saja. Saya nggak begitu lama-lama karena ya saya orangnya tidak bisa memaksa, Mas. Kalau tidak bisa diterima, ya terserah. Siapa yang mau mengartikan ini bahwa ini artinya, ya terserah. Yang penting kita menjelaskan di sini. Kita baca dari ayat 1 sampai terakhirnya supaya kita mengerti, Mas. Ya. Ya kalau kita cuman ambil satu ayat-ayat aja yang berkata demikian, ya kalau saya bilang kurang tepat, kurang pas. Silakan, Mas. Oke, baik. Kalau kita melihat perikop dari Yohanes 11 ini,
persepakatan untuk membunuh Yesus. Saya mengatakan berdasarkan dalil unsur politik. Saudara saya mengatakan karena unsur merasa tersaingi. Ya, tersaingi dalam bidang apa? Dalam bidang mencari simpatik dan kemudian pengajaran tadi yang saya bilang tersaingi tentang pengajaran kitab-kitab tersaingi Taurat atau kitab-kitab para nabi, betul. Ya. Oke. Mereka tersaingi, padahal yang tertulis di situ adalah menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Ini kenapa terjadi? Karena di situ Yesus membangkitkan Lazarus, saudara Maria. Maka mereka kaget, mereka percaya, wah Yesus ini betul-betul hebat. Tapi di antara mereka ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka. Anda meminta saya tadi membaca dari data 1. Tapi ketika saya membaca dan menyampaikan isi daripada data nomor 1 dan seterusnya sampai ke data nomor 44 ini, itu salah satunya adalah Yesus mengatakan, Lazarus, marilah, keluarlah kamu dari kubur. Lazarus bangkit. Orang-orang yang datang di sana banyak menyaksikan, terkesima. Yesus ini benar-benar hebat, luar biasa. Maka di antara mereka yang datang melihat itu percaya kepada Yesus. Maka sebagian dari antara mereka datang melapor kemudian kepada orang-orang Farisi. Sehingga mereka punya kesimpulan Yesus ini harus dibunuh. Nah, saudaraku, ketika Mas Juma. Sabar dulu. Enggak, kita kan udah panjang lebar nih. Ya sekarang tanya jawab aja lah biar cepat. Iya, ini maksud saya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika orang bersepakat membunuh Yesus, menurut saya karena faktor politik, menurut saudara adalah karena faktor tersaingi. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, sepakat membunuh Yesus karena faktor dosa waris? Silakan. Faktor dosa waris dalam arti maksudnya gimana nih? Kan orang Kristen mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian kan? Nah, pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor dosa waris ini? Karena faktor ingin nebus dosa. Sementara kita sudah mengkaji Yesus ingin dibunuh karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah, pertanyaan saya, ada nggak Yesus ingin dibunuh? Mereka sepakat ingin membunuh Yesus karena adanya penebusan dosa. Ada nggak itu, Bang? Saya kira saya perlu mengembalikan ini ke moderator. Sebentar Mas Juma. Sebentar Mas Juma ya. Endi Slebes, Dinda Tahta. Iya, saya jawab ya. Boleh. Silakan. Ya. Apakah ada orang Yahudi atau orang Israel itu membunuh Yesus karena faktor dosa pewaris ya? Sebenarnya judulnya itu bukan begitu sih Mas, tetapi judulnya adalah orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus bahwa menghina Allah nenek moyang mereka. Oke, bukan karena dosa waris? Bukan. Oke, selesai kita. Silakan Kanda ambil alih dulu. Gagal nebus dosa waris malam ini. Silakan. Tapi kalau mereka mau bersekongkol ingin membunuh Yesus bukan karena menebus dosa, kenapa Kristen menganggap kematian Yesus itu menebus dosa? Dari mana ilmu ini? Dari mana ajaran ini? Silakan. Aku ketawa. Jadi begini Mas. Iya, kan nggak apa-apa kita ketawa Mas. Santai aja Mas. Iya kan? Saya orangnya santai aja. Ya kalau ketawa juga lah Mas. Jangan tegang kali lah. Begini ya. Kalau saya katakan di sini, ya saya udah bilang dari awal, orang Israel atau orang Yahudi itu dia itu terbelah. Ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, yang tidak percaya kepada Yesus yaitu pikirannya adalah
Yesus ini menghina Allah nenek moyang mereka. Tetapi yang percaya kepada Yesus bahwa Bang, bukan itu mereka pertanyaannya, ini- Bang. Tadi katanya mau ditiktokan, bukan pertanyaannya. Menurut Anda, Yesus mati di tiang salib itu tujuannya apa untuk Kristen? Kamu dengar saya dulu, Mas. Bukan itu yang Lebih ditanya. enak. Bukan itu yang Lebih enak ditanya. sama Mas Juma tadi. Iya, saya Karena jelaskan. Bang Juma terlalu baik buat Anda. Tujuan Soalnya Yesus, bro. soalnya Tujuan Mas Yesus Juma udah mati di tiang bertobat. salib. Tujuan Yesus mati di tiang salib itu buat Kristen tujuannya apa? Mas, gini Mas ya. Ini yang saya Orang-orang maksud tadi yang Bang Juma ini. Dia ngomongin buah-buahan Aduh. tapi endingnya dibilang ikan. Mas, orang Yahudi itu yang percaya sama Yesus itu orang Kristen. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Karena yang percaya kepada Yesus adalah orang Kristen. Bukan itu yang ditanya. Mas bertanya sama saya, ya, maka saya jawabnya dengan Kristen di zaman Yesus. Kan sama saja. Sekarang ini Anda Kristen nih, pertanyaan sederhana. Tujuan Yesus mati di tiang salib itu sebagai Anda orang Kristen tujuannya apa? Oh, banyak tujuannya Mas. Kalau saya Nah, Satu, Yesus mati. Satu, supaya dosa manusia ditebus. Oke, baik. Itu satu Dua. aja cukup. Dua, tunggu biar nggak salah paham Mas. Dua apa? Dua, Yesus mati di kayu salib mengajarkan kepada umatnya, "Woi, umatku, perhatikan, kamu tidak pernah lari dari kematian. Maka kalau engkau menghadapi segala sesuatu, sekalipun itu kematian, maka jangan engkau takut, getar, karena Oke. itu memang harus terjadi atasmu." Oke, cukup. Wah. Dua. Ketiga, ya, Yesus mati di kayu salib mengajarkan segala sesuatunya, Apa itu? kerendahan hati, perbuatan baik, tidak boleh melawan, tidak boleh melawan musuh. Makanya dia katakan, kasihilah musuhmu. Makanya Yesus berdoa di atas kayu salib. Katanya, ampunilah mereka Tuhan, karena Oke. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik. Cukup tiga dulu ya. Menebus dosa. Tiga aja dulu. Ya. Menebus dosa, mengajar untuk tidak lari kalau ada yang ingin bunuh. Jadi kalau Kristen ini ada yang mau dibunuh, jangan lari, hadapi aja. Ketiga, kerendahan Mas. hati, mendoakan musuh. Oke, sekarang nih. Jangan. Mas, dengerin gini dulu, Mas, Bang. saya lurusin dulu. Sebentar dulu, saya luruskan dulu ya, biar nggak salah. Anda sendiri yang ngomong barusan itu. Maksudnya kematian itu, saya bilang tadi, menghadapi segala sesuatunya, maupun itu kematian. Jangan getar, karena manusia memang harus melewati Ya udah itu. cukup, gantian Bang giliran Handi. saya. Ya, siap. Silakan. Bang Handi, di Siap. antara 3 alasan dari saudara kita Kristen ini, ada nggak salah satunya menjadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Ya itulah saya menanya ke sana Ya, banyak. ya, silakan, silakan. Di antara ketiga alasan ini tadi, orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus dengan tentara Romawi, ada nggak ketiga alasan ini menebus dosa salah satunya buat mereka? Jangan nangis. Mas, satu hal yang Mas tahu, mereka membunuh Yesus karena mereka tidak mengerti kedatangan Yesus. Tetapi yang mengikuti Yesus, yang mengasihi Yesus, yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang percaya tentang kedatangan Yesus. Jadi kalau Mas bertanya hal seperti itu, maka Mas belum tahu apa-apa hal ini. Saya rasa. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih Bang. Ini Bang, saya ulang semangat bahasa Indonesia nih. Tujuan Yesus mati untuk orang Kristen salah satunya menebus dosa. Ya, betul. Terus mengajari orang agar tidak lari dari kematian, kerendahan hati.
dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, di antara ketiga tujuan Yesus mati di tiang salib ini, orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini, tujuannya apakah sama dengan tujuan Kristen? Tidak. Tidak. Nah, pertanyaannya dari mana Anda ambil ilmu tujuan ini? Karena mereka tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Semakin gak nyambung Banyuma, sudahlah. Saya sudah bilang tadi, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang tahu dan paham kedatangan Yesus itu seperti apa. Tetapi orang yang tidak mengenal Yesus, kedatangan Yesus itu seperti apa, maka mereka sangat benci kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini mereka anggap menghina Allah nenek moyang mereka, karena mereka tidak paham. Saudara, di antara ketiga alasan yang tadi, ada enggak salah satu atau ketiga-tiganya alasan ini dipakai sebagai alas awal membunuh Yesus? Ada nggak di antara ketiga alasan ini salah satunya menjadi alasan membunuh Yesus? Tadi kan saya mengatakan mereka sepakat membunuh Yesus karena unsur politik. Tapi Anda mengatakan tujuan Yesus dibunuh ada 3. Nah, pertanyaan saya, ketiga alasan ini ada nggak salah satunya? Nggak usah tiga-tiganya, berat kali kalau tiga-tiganya. Satu aja. Adakah di antara 1 di 3 alasan ini yang menjadi dasar pijakan orang Yahudi sebagai tuan rumah, sebagai pelaku membunuh Yesus? Ada nggak, Bang? Aduh. Lanjut Bang Andi, lanjut. Mas Juma, ya, yang merencanakan kematian Yesus itu. Ditanya lain dijawab. Mas, kamu dengar dulu Mas, supaya kamu paham Mas. Saya tidak pernah menolak pendapat Mas di situ ya. Tetapi paling tidaknya saya menjawab. Kalau tidak terima terserah ya. Ya, saya jawab ya. Kematian Yesus itu ya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh orang yang menyalibkan Yesus tidak dengan sepaham dengan tujuan Allah itu. Artinya tujuan Allah mereka tidak ketahui. Padahal tujuan Allah Yesus harus mati. Gimana ini Bang? Sementara ya dengar ya. Bang. Tuhan berfirman Yesus harus mati itu di mana dalilnya? Seandainya mereka mengetahui bahwa Yesus itu harus mati, mereka akan tidak melakukan itu. Karena kalau mereka menyadari hal itu, maka sama halnya mereka menyadari dosa mereka. Makanya saya kan udah bilang tadi, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan itu yang ditanya. Kamu tidak percaya dengan jawaban itu? Maksudnya kalau misalnya ampunilah mereka, sedangkan Anda karena mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Kenapa harus diampuni, Bang? Sementara pembunuhan terhadap Yesus itu katanya Anda itu sudah dinubuatkan untuk dibunuh. Tuhan yang mau kan? Tuhan yang mau kan supaya Yesus dibunuh kan? Kenapa harus diampuni orang yang membunuhnya? Bukankah yang membunuh Yesus ini pahlawan? Katanya saudara saya ini Tuhan menginginkan Yesus dibunuh. Terus kenapa harus diampuni dosa-dosa pembunuhnya? Bukankah itu keinginan Tuhan? Oke, saya tanya sama Mas Juma. Ya, jangan marah ya, kan ini sama pertanyaannya di. Saya cuman ini Bang, bertanya-tanya kepada Anda. Banyak hal yang perlu sebentar. Diobati dari Anda ini. Ya, silakan. Oke. Kita tidak bisa menolak pendapat Mas di sini ya. Saya bilang tadi itu terserah. Tetapi saya mau bertanya sama Juma, kalau boleh. Pertanyaan ini
sama dengan pertanyaanmu dengan saya. Oke, saya tanya sama silakan. Juma. Silakan. Betul tidak? Betul tidak? Ya, mohon maaf ya kalau salah ngomong ya. Betul Iya. tidak? Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan oleh saya sebut oleh Allah untuk meninggal. Iya. Kullu nafsin Oke. za'iqatul maut, semuanya akan mati. Itu udah, Oke. udah, udah merupakan hal. Nabi Isa juga mengatakan demikian. Dia mati. Nah, terus? Nah, pertanyaan saya di sini, Muhammad itu kan diracuni, ya, terus dia meninggal. Pertanyaan saya di sini, apakah dapat hadiah atau kado tidak orang yang meracuni Muhammad? Tidak ada. Di mana tuh Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada, nggak ada. Dari dulu Ustaz Banyuma. Jangan lari dong. Jadi gini ya, Semua saudara. orang sudah tahu. Nabi ayat Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Enggak, Alaihi Wasallam. dijawab aja mas. Jawab dengan cara diam atau dengan cara bicara. Atau begini. Ada seseorang, ya, orang ini sudah dinubuatkan dia hidupnya harus mati karena dia manusia, karena manusia harus mati, oke? Tetapi dia ini diracuni, ya. Pertanyaan saya, ya, orang yang meracuni dia berdosa atau tidak? Ini tidak Berdosa. berdosa ya, berdosa. Iya. Oke, Mas Juma sudah menjawab sendiri pertanyaan Mas Juma, Ya. ya. Jadi kalau Mas Juma bertanya, apakah yang membunuh Yesus itu sebagian dari rencana Tuhan? Jawaban saya tidak. Kenapa? Mas Juma sudah menjawab sendiri. Lucu ini bang, lucu. Jadi gini, dengarkan saya dulu. Jangan tertawa kalau belum lucu. Itu aneh. Silakan. Oke. Jadi gini. Mas Juma boleh ketawa kok. Mas Juma boleh ketawa. Saya tidak akan ketawa sebelum Anda sembuh. Anda parah. Jadi gini kok. Aduh. Jadi gini. Ya. Ketika Nabi Muhammad itu diracun, tidak ada yang mendapatkan manfaat di sana. Dan tidak ada kemudian Tuhan menubuatkan Nabi Muhammad diracun. Tidak ada dalil dalam kitab suci kami Nabi Muhammad dinubuatkan untuk diracun. Nabi Muhammad diracun dan 4 tahun setelahnya kemudian beliau masih berdakwah, bahkan memimpin jemaat untuk melakukan haji wada. Nabi Muhammad seibarat ditembak 4 tahun kemudian sudah baru kemudian beliau meninggal. Ada orang kemudian ditembak, bekasnya sudah kering, lalu kemudian dikatakan mati gara-gara ditembak 4 tahun kemudian, itu satu kemustahilan. Nah, jadi tidak ada dalam Islam itu Nabi Muhammad dinubuatkan mati diracun dan tidak ada yang mendapatkan manfaat dari kematian beliau sebagai oknum yang diracun. Sehingga yang meracun ini dikatakan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena tidak ada manfaat bagi orang lain terhadap kami Muslim. Berbeda dengan Kristen. Ketika Yesus mati, dibunuh, disalib, pertama, katanya dinubuatkan menurut saudara, dinubuatkan oleh Tuhan untuk mati. Berarti harus ada eksekutor sebagai pahlawan untuk membunuh Yesus. Yang kedua, akibat dari pembunuhan ini, miliaran manusia ditebus dosanya sehingga mereka masuk surga. Berarti pelaku pembunuhan Yesus itu adalah pahlawan untuk orang-orang yang masuk surga karena kematian Yesus. Sedangkan kami, tidak ada orang masuk surga karena percaya terhadap kematian Nabi Muhammad diracun. Kalau karena Nabi Muhammad diracun, lalu kemudian dia mati, lalu kemudian manfaat kematian diracun itu menyebabkan kami masuk surga, maka yang meracun Nabi Muhammad itu pahlawan. Tapi kan tidak, berbeda dengan Kristen. Kristen masuk surga karena Yesus dibunuh. Karena Yesus itu mati untuk menebus dosa. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus, termasuk iblis dalam hal ini, adalah oknum-oknum yang berjasa terhadap keselamatan Kristen. Tanpa iblis, tanpa imam kepala, tanpa mahkamah agama, tanpa kesaksian palsu, tanpa tipu muslihat,
maka orang Kristen tidak selamat. Maka mereka pelaku tipu muslihat, mereka pelaku kemudian yang merasuki Yudas, itu adalah pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan orang Kristen dari dosa. Maka Anda harus berterima kasih kepada Sibilisisis yang merasuki Yudas. Anda harus berterima kasih kepada imam-imam kepala mahkamah agama yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Maka Anda berterima kasih kepada pelaku-pelaku maksiat. Bahkan Anda berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Bahkan berterima kasih kepada Yudas yang telah berkhianat kepada Yesus. Karena berkat jasa mereka, Yesus mati. Dan akibat kematian Yesus, dosa kalian dihapuskan atau ditebuskan. Jadi sekali lagi saudaraku, ini bukan menang kalah. Kita hanya memberikan edukasi. Silakan Anda pertontonkan iman saudara, kepercayaan saudara, biar yang di bawah menilai kita. Kalau ada yang salah dari saya, ada yang salah dari Bang Handi, ya insya Allah kami tetap belajar untuk memperbaiki diri. Sedangkan kalau ada yang salah dengan Anda dari tadi, Anda sudah menertawakan diri Anda sendiri, kan gitu. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan bisa edukasi lagi. Lanjut. Mantap. Aduh. Jadi satu lagi lah ini Mas Juma ya, satu lagi lah ya. Nanti siap ini udah selesai lah. Saya mau tanya sama Mas Juma ini. Rencana manusia itu sama nggak dengan rencana Allah atau dengan rencana Tuhan? Kalau menurut Mas Juma bagaimana? Jadi sebenarnya gini Bang, kalau berbicara mengenai di Islam, Allah itu menyiapkan dua kondisi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberikan dua potensi. Bisa taat kepada Tuhannya, bisa ingkar kepada Tuhannya. Mereka bisa bertakwa kepada Tuhannya, mereka bisa kufur kepada Tuhan. Itu potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia. Jadi Tuhan punya rencana ya, menciptakan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, memimpin diri kita minimal, lalu memimpin orang lain. Itu keinginan Tuhan. Namun kalau dalam ajaran agama Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai manusia itu sebenarnya hanya menyembah. Tidur, bangun tidur, tugas kita hanya menyembah. Sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kerjaan kita hanya menyembah. Adapun makan, adapun bekerja, adapun kemudian berkeluarga, punya anak dan seterusnya, itu hanya hiburan-hiburan yang Tuhan sediakan kepada kita. Makan, nonton, tertawa dan seterusnya. Pada intinya tujuan kita diciptakan itu hanya untuk ibadah. Yang lainnya itu hanya pelengkap saja. Makan, tidur, tertawa dan seterusnya itu hanya pelengkap. Tapi tujuannya adalah ibadah. Nah sekarang ada agama yang membalik kenyataan. Dia tidak ibadah lagi. Dia disibukkan dengan prosesi-prosesi kehidupan mereka sebagai orang yang mengklaim diri mereka sebagai bukan lagi Tuhan, hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Nah kalau di Islam tidak. Islam hidup dari sejak dia dewasa sampai meninggal dunia, tujuannya memang untuk beribadah. Yang lainnya itu bekerja, sekolah, kemudian apalagi bertetangga dan seterusnya, itu hanya pelengkap. Tapi tujuan dia dicipta adalah untuk ibadah. Gitu saudaraku. Jadi di Islam itu jelas. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk ibadah. Jadi kalau ada manusia dicipta untuk ibadah tapi dia tidak ibadah karena dia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi faktanya dia masih melakukan ibadah, pertanyaannya dia ibadah kepada siapa? Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Dan diajarkan dalam Galatia 5, kamu sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Oke, kalau begitu, kalian menghambakan diri kepada siapa pada hari Minggu? Oke, udah siap Mas Juma? Ya udah.
Terima kasih Mas Jumaya sudah Sama-sama. telah menjawab dengan tepat dan pasti. Sebenarnya Mas Juma ini sangat pintar ya, sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang saya kurang tahu juga. Jadi begini, betul, rupanya Mas Juma ini mengetahui bahwa sisi manusia itu ada dua hal, ya. Artinya ada yang sepakat dengan Tuhan dan ada yang tidak sepakat dengan Tuhan. Ya. Artinya begini, ya. Kalau yang namanya sepakat dengan Tuhan, artinya itu kehendaknya Tuhan. Sudah berpesan Tuhan kepadanya. Tetapi kalau yang tidak sepakat dengan Tuhan, atau kata lain tidak disukai Tuhan, itu artinya tidak pernah Tuhan berkomunikasi dengan dia. Artinya begini, kalau teman-teman bertanya apakah yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu di kayu salib, apakah itu mendapat kado atau hadiah atau menjadi pahlawan? Mas Juma sudah menjawab sendiri, karena satu, yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya kalau mereka menyalibkan Yesus, artinya mereka sudah mengacaukan, merusak pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau ada yang tidak mengerti hal ini, berarti belajarlah sama Mas Juma ini, ya. Begitu Mas Juma. Terima kasih sudah menjawab kematian Yesus di kayu salib. Oke. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar, ya. Ya, biasa yang namanya tanya jawab ini ya karena terlalu semangat, kadang-kadang kita salah-salah ngomong. Oke, Mas Juma, terima kasih banyak. Selamat malam. Saya turun dulu. Tadi ada sepakat Tuhan nih. Saya turun dulu Bang Juma. Lanjut. Iya, Bro, silakan. orang yang membunuh Tuhanmu yang nama Yesus ini, atau orang pelaku pembunuhan Tuhanmu ini Yesus, apakah sepakat dengan Tuhan? Itu aja. Kalau mereka sepakat dengan Tuhan, berarti mereka mengenal Yesus. Karena Berarti Yesus adalah utusan Allah. Berarti kalau nggak sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan siapa? Mereka sepakat dengan dirinya sendiri atau dengan si iblis. Terima kasih Bang Juma udah dijawab. Mantap. Sepakat dengan iblis. Iya, itu berarti tindakan mereka bukan tindakan yang dikenal oleh Allah. Makanya mereka murtad atau binasa, berdosa. Penyaliban ini itu rencana siapa, Bang? Gimana? Penyaliban itu rencana siapa? Aduh, Mas mau padahal Mas sudah jawab tadi ya. Balik lagi ya. Jadi Enggak, begini. maksudnya kan tadi Iya. orang-orang yang menyalib Yesus itu sepakat dengan iblis. Nah, sekarang Oke. penyaliban ini Begini. rencana siapa? Saya mau menjelaskan ya. Tuhan memilih nabi, ya. Dan Tuhan sudah mengetahui, merencanakan bahwa nabi ini harus mati. Oke. Tuhan sudah merencanakan bahwa nabi ini harus mati supaya manusia tertebus dari kesalahan-kesalahan. Ya, katakanlah begitu ya. Oke. Terus saya datang, tidak kenal Allah, dan saya tidak percaya dengan kata-kata nabi yang diutus oleh Tuhan ini, ya. Oke. Terus saya ingin membunuh dia. Nah,
Hingga cerita saya sudah membunuh dia. Artinya saya di luar dari rencana itu. Sama halnya, makanya saya katakan tadi, saya menghancurkan rencana Allah. Karena Allah tidak pernah berbicara kepada saya. Kan rencana Tuhan kan membunuh Yesus, betul? Oke lah Mas Juma, padahal udah jawab tadi. Udah kan, silakanlah. Oke, terserah mau menganalisanya seperti apa. Yang penting saya udah menjelaskan. Begitu cara berpikirnya. Oh iya. Baik. Kita kembalikan ke Bang Handi berarti. Biar Bang Handi yang mengeksekusi keadaan. Bro, pembunuhan Yesus Silakan itu Bang rencana. Handi. Bro, yang membunuh Yesus itu, pembunuhan Yesus itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Capek saya menjelaskan Mas. Nggak nangkap. Pasti kau capek karena kau nggak mau jawab to the point. Pasti capek. Mas, gini Mas. Gini Mas. Mas berencana, ya. Saya nggak punya rencana membunuh orang. Saya nggak punya rencana membunuh orang. Enggak, contoh aja ini, contoh. Nggak usah ngasih contoh, jawab aja. Ini mau udahan. Itu rencana Masalahnya siapa pembunuhan Yesus? Rencana siapa? Masalahnya saya udah menjawab dari tadi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini Bang Handi, gua makan. Iya, makan. Pendapat kita kan berbeda-beda Mas. Kenapa bapaknya bunuh anaknya? Supaya apa? Karena bapaknya nggak suka sama anaknya Mas. Walah, kasihan. Kalau Ya gitu kan, jangan punya anak. Aja nih itu Mas. Gitu Vargas, jangan punya anak. Padahal inilah anakku. Kepadamulah aku berkenan. Kan gitu kan. Inilah anakku yang saya. Sebenarnya tadi sih udah dijawab bahwa pembunuhan Yesus itu adalah tidak sepakat dengan Tuhan. Udah dijawab sebenarnya. Jadi tadi dia bilang tadi sepakat dengan iblis. Jadi pembunuhan Yesus itu sepakat dengan iblis, tidak sepakat dengan Tuhan. Udah jawab tadi itu. Cuman dipertegas oleh Bang Juma. Kalau begitu kehendak siapa? Dia nggak mau mempertegas lagi. Gitu kira-kira teman-teman. Mas jangan plesetkan Mas ya. Makanya dia Tadi ketawa-ketawa. saya bilang bukan begitu. Saya bilang begini, sebentar ya Kak. Saya bilang begini. Tuhan berencana mengutus Yesus untuk menebus umat manusia, dan Yesus itu sudah dinubuatkan Tuhan untuk mati atas umat Kenapa manusia. nggak Tuhannya sendiri aja yang mati? Tetapi ada orang yang tidak mengenal Tuhan itu, rencana Tuhan itu. Ya, karena sakit hati mereka membunuh. Maka itu namanya mereka mengacaukan rencana Allah. Maka mereka disebut orang-orang berdosa. Artinya orang-orang binasa. Yang menggagalkan Allah berencana. Bisa digagalin ya rencana Tuhan ya? Tuhannya gimana ini? Mereka mengacaukan, bukan menggagalin, mengacaukan. Artinya Tuhan yang maha kuasa ini kalah sama ciptaan yang bisa mengacaukan. Bisa gitu dia. Mas yang mengetahui ini hanya orang-orang yang imannya kekristenan. Tapi Vargas sudah ngasih tahu kami jadi tahu sekarang rencana Tuhannya Kristen bisa dikacaukan. Selagi Mas belum percaya kepada Yesus Kristus, Mas belum tahu hal ini. Maksudnya gimana mau percaya? Gini loh, Karena Adam jatuh ke dalam dosa, Vargas. Adam jatuh ke dalam dosa. Dia nembusnya 4.000 tahun kemudian. Apa yang selamat dari Adam, coba lu bayangin. Gimana mau percaya? Selamatin Adam aja nggak bisa. Gimana mau nyelamatin gua? Iya, kalau Mas mau mengetahui hal itu, maka pelajarilah dari awalnya Mas. Jangan tanya. Udah ketahuan Vargas. Adam diusir, jatuh ke dalam dosa. Ini penebus dosanya Adam baru nongol di zaman Yohanes. Jauh. Telat 4.000 tahun, telat. Gitu loh. Kok gue dibilang blender? Mas, ya. jangan begitu Mas. Ya, kalau Mas belum tahu hal itu, saya sarankan belajar. Iya, ini udah belajar. Yesus itu dalam kekristenan mati di kayu salib.
Kapan matinya? Ketika di zaman Yohanes. Ya kan? Di zaman Yohanes. Matinya bagaimana? Disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Atas perintah Pontius Pilatus dari dakwaannya orang-orang Yahudi. Oke. Zaman Yohanes, kenapa tujuannya mati apa? Menebus dosa. Dosa siapa? Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa. Loh, Adam yang jatuh ke dalam dosa, kenapa nebusnya zaman Yohanes? Kan jauh. Jauh itu, jauh. Jauh. Ngerti jauh? Ngerti? Jauh, jaraknya jauh? Ngerti? Nah, jadi gimana mau nyelamatin orang kalau dia nyelamatin manusia pertama aja nggak bisa, gitu. Telat, telat mau. Nah, gitu. Saya mau tanya sama Mas apa namanya ini? Sukijat. Oh iya, Kores bisa. Iya. Ya, Kores ya. Emangnya Mas belum tahu hal itu, Mas? Ya tahu kan, diceritain sama Kristen. Lah, kenapa kamu tanya lagi sama saya, Mas? Bukan nanya, ini ngasih tahu lagi gitu loh. Disuruh percaya gitu sama Vargas, nyuruh gua percaya. Lu nyuruh gua percaya lah, hasil karya Tuhan lu aja gagal menyelamatkan Adam gitu. Nyuruh gua percaya. Gimana konsepnya Vargas? Enggak, saya mau tanya. Apa? Mas mau tanya sama saya gara-gara belum paham atau gara-gara penasaran? Gara-gara belum paham? Enggak, gue bukan bertanya, gue membantah suruhan lu. Lu nyuruh gue percaya soalnya Vargas. Nyuruh gue percaya Yesus juru selamat. Apa yang dia selamatin? Tunjuk satu orang yang selamat dari kematian oleh karena dia. Kan nggak ada. Ya sama halnya begini sih Mas ya, Ya. Sama halnya begini ya. Kenapa Nabi Musa? Sorry ya, saya bukan ini ya. Aman, gue open minded orangnya. Ya. Silahkan. Ya minta maaf lah kalau Dimaafin. kata salah ya, kurang tepat. Gue kalau maafin lu nggak akan nuntut lu penjara karena gue mengasihi lu gitu. Gue nggak ada, saya mengampunimu tapi hukum tetap berlaku, nggak munafik itu. Lanjut. Kalau begini Mas, kalau Mas bertanya sama saya seperti itu, kenapa Yesus itu datangnya belakangan? Ya, ya sama aja begini. Kenapa Nabi Muhammad yang Mas anggap itu kedatangannya belakangan gitu loh? Ya, Nabi kami kan evaluator, kalau Nabi kami bukan penebus dosa. Iya kan? Meluruskan ajaran-ajaran yang salah. Kalau Nabi kami. Jadi kalau datang terakhir pas gitu. Kalau datang yang dari awal yang mau dievaluasi apa? Bukan. Apa maksudnya kan itu kan Al-Qur'an yang dibawanya, ya kan? Ya. Nah, umat-umat muslim itu kan dia harus berpegangan kepada Al-Qur'an, kan begitu? Ya. Nah, artinya sebelum Nabi Muhammad kan belum ada Al-Qur'an. Nah, ya, belum dong. Patokan sama siapa? Kitab-kitab terdahulu. Patokan kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Hati-hati loh. Hati-hati. Taurat, Zabur, Injil. Enggak, lu nanti yang kejebak di sini, lihat, perhatiin. Lu kejebak ini. Oke lah. Lo kok oke lah, lanjutin. Baru digebrak gitu doang udah mau mundur, lanjutin. Aduh, lanjutin. Nanti saya tanya. Soalnya nanti gimana ya? Nanti iya kalau Mas Korse pandai jawab. Kalau nggak pandai jawab nanti Mas terjebak soalnya nanti. Iya makanya, Vargas, gue di sini mengosongkan diri loh untuk kebenaran. Mengosongkan diri gue. Soalnya saya mau tanya begini. Iya. Nah, kalau memang betul Mas Korsel begitu pendapatnya sebelum Al-Quran atau sebelum Nabi Muhammad lah, berpegangan kepada Zabur dan Injil, ya kan? Siapa yang bilang berpegangan lu siapa? Sebelum kitab Al-Quran ada Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan kami berpegangan dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Kami nggak berpegangan. Itu kitab siapa Taurat, Zabur, dan Injil? Iya, artinya belajar mengenal Allah itu Zabur dan belajar mengenal Allah. Pakai Al-Quran kalau kami kan umat Muslim. Umat yang datang di akhir. Enggak, maksudnya gini loh. Apa dong? Maksudnya gini. Sebelum ada Al-Quran ya,
saya balik lagi ya nanya. Ya. Sebelum ada Al-Qur'an ya atau sebelum Nabi Muhammad. Dan Ya. Berarti Al-Qur'an belum ada dong. Belum ada. Nah, sebelum Al-Qur'an itu Mas beriman di kitab mana? Gua beriman, gua mengimani kitab-kitab terdahulu. Mengimani, bukan mengamalkan. Ngerti iman kan? Iman itu percaya. Percaya dulu kitab ini ada. Oh, mengimani tetapi tidak Mengamalkan, melakukan. Tidak melakukan. Ya. Wah. Sama kayak gini, ada di di Perjanjian Lama ditulis kitab kehidupan sama kitab Nabi Ido. Lu mengimani nggak? Mengimani. Tapi lu melakukan nggak? Enggak. Gitu. Mas Korsel. Apa? Rupanya kamu pintar kamu pintar juga menjawabnya ya. Ya iya dong, kores gitu loh, bre. Salam gua kepada kawan-kawan yang jadi junjungan lu, Christian Friends, Warung Kitab, siapapun itu gitu. Mereka udah ngerasain data-data gua. Mantap ya. Iya, mantap. Jadi gitu Vargas, konsep keselamatan, kita ambil keselamatan ya. Gue lebih suka keselamatan daripada ketuhanan sebenarnya. Konsep keselamatan di dalam iman Vargas itu banyak flaw-nya, banyak plot hole. Plot hole itu banyak lubang-lubang yang tidak bisa dijawab gitu, kecuali dengan emosi dan komparasi. Contoh misalnya di dalam imannya Vargas itu Tuhan itu ingin manusia itu masuk surga, Tuhan itu ingin manusia kudus, kan gitu. Sehingga Tuhan memberikan anaknya untuk berhubungan kembali dengan Tuhan. Oke, fine, bagus konsepnya. Sekarang kita lihat prakteknya. Apa yang membedakan orang yang sudah bersambung kembali hubungannya dengan Tuhan dengan orang yang tidak tersambung kembali hubungannya dengan Tuhan? Apa bedanya? Nggak ada. Orang yang menurut Kristen nyambung dengan Tuhan, tetap ada yang miskin, tetap ada yang kaya, tetap ada yang normal, tetap ada yang lumpuh total. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang lumpuh total. Jadi apa yang ngebedain gitu loh? Nggak nyata gitu. Mas. Yes. Sebenarnya awal-awalnya Mas ini sudah cerdas. Iya Tapi dong. pas bagian ini hilang semuanya, Mas. Iya, karena lu merasa terpojokan. Apa yang gua bilang Vargas, ini demi Tuhan, apa yang gua bilang membuka logika lu Vargas. Bener nggak yang gua bilang? Jujur, ya katakannya, tidak katakan tidak. Tuh, tertawa lu nggak bisa menyembunyikan kejujuran lu. Lu mengamini apa yang gua bilang. Enggak, begini. Apa? Sebelum saya jawab, saya mau tanya sama Mas Korsel supaya Silakan, gua terbuka. paham ya. Ya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Mas, orang yang percaya kepada Yesus itu harus kaya atau bagaimana, Mas? Ya itulah yang gua tanyakan gitu. Ketika orang percaya sama Yesus sehingga dia bisa kembali berhubungan dengan Allah, Tuhan di Kristen, apa yang membedakan sama orang yang nggak percaya? Oh, berarti menurut Mas Korsel, orang yang percaya kepada Yesus itu harusnya kaya-kaya begitu ya? Harusnya kaya, bukan. Apa yang membedakan? Karena gue nggak melihat, oh ini orang Kristen, oh ini orang bukan Kristen, oh, ini orang Kristen ini sama aja. Kamu sebenarnya menyebut tetapi menarik. Iya, karena kan misalnya yang kita bilang Kristen gitu, udah berhubungan dengan Allah, kita adalah manusia terpilih. Oke, apakah manusia terpilih ini bisa bernapas dalam air? Enggak. Oke, apakah manusia yang terpilih ini semuanya kaya-kaya? Enggak, ada juga yang miskin. Lah terus apa bedanya dengan yang tidak percaya? Apa bedanya? Maksudnya itu saya tanya dulu nih, konteks yang Mas maksud ini, apakah konteksnya kekayaan atau bagaimana? Konteksnya yang membedakan konteksnya Vargas. Ya, yang membedakan orang yang sudah terhubung kembali dengan Allah sama orang yang belum itu apa dalam kehidupan dunia? Oh, berarti
tidak menyebut tujuannya ya. Gitu. Cuman Enggak, perbedaannya apa? Yang konkret yang bisa dilihat mata, apa perbedaannya? Oh, perbedaannya adalah ya bukan harta, bukan harta, Ya, bukan kedudukan, bukan Ya. jabatan. oke. Tapi perbedaan adalah kerendahan hati, tidak lari dari tanggung jawab, Tidak lari dari tanggung jawab. dan harus menyampaikan pesan-pesan Yesus itu sampai kemanapun dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan apapun situasinya. Nah, kalau gitu gurunda lebih Kristen daripada orang Kristen dong kalau kayak gitu. Ini Bang Zuma 01. Lebih Kristen daripada Kristen. Rendah hati iya, menyampaikan berita Yesus yang sebenarnya iya. Bertanggung jawab juga iya. Mas, bedanya begini, pendekatannya Nah, coba dicari lagi apa yang membedakan, silakan. Iya, ini yang saya paparkan ini ya sebagai globalnya, tetapi yang membedakannya itu adalah ya. Tapi saya yang kurang tahu ya apa Susah ya. Susah ya. Ya. Apa? Tetapi setahu saya pesan-pesan Tuhan Yesus itu dia berpesan begini ya. Kasihilah musuhmu dan engkau akan dianiaya oleh karena namaku. Nah, ini saya tahu bahwa orang-orang Kristen maupun penginjil-penginjil di pendalaman maupun di Afrika banyak yang dianiaya oleh karena penyampaikan firman itu. Di sini baru kita dapat artinya untuk menjadi orang Kristen yang terlihat harus menderita, harus dipersekusi kan? Iya kan? Harus menderita. Apalagi yang begini? Iya betul. Karena ya udah kalau gitu kenapa berkata? Karena Tuhan Yesus berkata, ya. Bukan Tuhan Yesus berkata, tetapi kita lihat dari murid-muridnya. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, maka murid-muridnya itu meninggalkan segala sesuatunya. Betul. Tidak peduli mau mamanya, mau bapaknya. Dia ikut menderita bersama-sama kepada Yesus Kristus. Itu perbedaannya, Mas. Bukan. Nah, jadi makanya banyak orang Kristen yang tidak akan selamat jadinya karena tidak menderita di dunia. Waduh, terdiam. Betul, itu benar, itu betul. Karena Tuhan juga berkata, tidak semua orang yang percaya kepadanya selamat semua, tidak. Ya udah kalau gitu Vargas, jangan dibilang Yesus juru selamat menebus dosa manusia. Yesus hanya menebus dosa yang percaya, gitu aja. Iya, yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Dia atau ajaran-ajarannya. Iya, jadi kan jatuhnya gini loh. Kalau percaya baru selamat, kalau nggak percaya ya nggak selamat. Sama kayak santet. Santet kalau percaya kejadian, kalau nggak percaya nggak kejadian. Oh, bukan begitu, bukan begitu. Sama kayak santet, sama kayak voodoo, sama kayak santet. Ya. Gitu loh. Nggak begitu. Lo kok nggak begitu gimana? Coba tanya orang-orang yang praktek santet. Harus percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak kejadian santetnya. Jadinya kan gitu. Jadinya nggak universal gitu loh. Makanya dikatakan ya, engkau harus taat sampai kesudahannya. Walaupun kamu pendeta, walaupun kamu udah berapa puluhan tahun menyampaikan isi hati Tuhan, ya, tetapi kalau cuman 1 hari atau 1 minggu aja engkau meleset, ya, engkau lari dari tanggung jawab itu, engkau tidak dapat apa-apa.
Karena Yesus berkata, engkau harus taat sampai kesudahannya. Artinya sampai engkau mati, selesai tugasmu. Begitu. Iya, dan di sini kita tahu, oh, ternyata walaupun lu menjadi Kristen tapi lu tidak menderita, lu tidak taat, lu tetap tidak menjamin akan ke sorga. Karena harus taat dan menderita. Mas, Ya. kalau pola pikir kita seperti itu, Mas, seakan-akan kita tidak bisa mengenal secara globalnya, Mas. Ya memang kenyataannya kan lu sudah, maksudnya ketika gua iyakan apa statement lu, kenapa lu nggak terima? Kan lu bilang seperti itu. Harus taat sampai mati, nggak boleh seminggu 2 minggu. Kalau nggak taat ya masuk neraka. Iya betul. Ya, terus kenapa lu mau koreksi lagi statement lu? Ya artinya mau lu percaya Yesus juga lu bisa masuk neraka. Udah kelar perkaranya. Jadi jangan jualan keselamatan kepada kami. Gitu. Tetapi mau kemana? Tetapi jangan. Ini dia nggak menghujat ya? Ini ada, tunggu dulu. Ini Tung Kriung. Aku muslim tumben malam ini Korea lembut biasanya keras. Dia nggak ngehujat. Kenapa gue mesti hajar-hajar? Tetapi ini di ayat yang lain. Kalau di ayat yang lain beda lagi, Mas. Beda lagi, kontradiksi jadinya. Oh alah, oke. Iya betul. Kalau saya bilang Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berseberangan dia, Mas. Berseberangan. Makanya, iya. Kalau tidak hati-hati. Ngapain ditempel kalau gitu? Begini, Mas. Apa? Makanya kalau kita tidak hati-hati untuk mengerti ayat itu, maka kita disebut adalah gitu. Ya kalau udah, maksudnya Vargas kalau udah tahu berseberangan ya nggak bisa hati-hati lah. Lu mau sehati-hati apa kalau udah berseberangan ya lu akan jatuh berseberangan. Ya kalau Mas bilang begitu sebenarnya di kitab Mas juga seperti itu sih, Mas. Loh, kalau kami nggak ada nggak Al-Quran kami tempel ke kitabnya Kristen sama Yahudi? Kan enggak. Makanya kalau kami tuh independen, berdiri sendiri gitu loh. Enggak, maksudnya itu ayat itu seakan-akan dia saling berperang gitu loh. Oh seakan-akan, sebenarnya aslinya mah tidak berseberangan. Gitu. Hanya seakan-akan. Oke. Mas. Inilah apa-apa. Tapi kalau kita harus jujur ya mungkin Mas nggak jujur sih. Tetapi saya pernah. Coba kalau jujurnya Vargas gimana jujurnya Vargas? Seharusnya kita itu sama sih sebenarnya, Mas. Seharusnya kita sama. Ya udah masuk Islam lah. Vargas masuk Islam aja kalau sama. Bukan, maksudnya ayat-ayat kita itu sebenarnya maupun mau di Alkitab atau di Bible maupun di Al-Quran sebenarnya sama. Ada yang bertentangan ayatnya. Bertentangan. Enggak dong. Maksudnya semua kitab suci ada kontekstualnya. Tapi kalau kita lihat perjanjian kalau kita lihat kitabnya Kristen antara kitab Yahudi yang ditempel ke kitab Kristennya itu memang bertentangan itu, faktanya memang bertentangan. Kita ambil contoh Vargas 1 ya. Nanti lu cobalah mati-matian sambungin. Di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi, kurban penebus dosa itu pakai sapi, lembu bahasa sananya. Dan itu disembelih dia. Tunjuk satu korban penghapus dosa dalam perjanjian lama yang disalib sapinya. Kakinya diambil, dipaku, dak. Itu si sapi itu, dak gitu kan, dipaku. Coba tunjuk satu. Sekarang kita ambil ke Kristennya korban penghapus dosanya gimana? Udah sama orang, nggak disembelih dia, malah dipaku. Nah, itu gimana lu mau nyambunginya gimana itu? Oke. Kalau kita berpikir seperti itu, Mas, ya, berarti kita itu kurang cerdas, Mas. Lu kurang cerdas kan tertulis lo.
gagal kecerdas korsel nanti. Ya oke, jadi gak cerdasnya gua di mana? Ini si lembunya salah, harusnya disalib, atau yang Yesus disalibnya salah, harusnya disembelih. Yang mana? Yang mana gua gagal cerdasnya? Bukan. Kegagalan Katanya gagal cerdas gua. nggak gini. Gimana? Kegagalan kita di situ adalah ya seakan-akan kita membatasi kehendaknya Allah. Ya udah, di mana kehendak Allah korban penghapus dosa itu bukan disembelih? Di mana kehendaknya? Di mana kehendaknya? Coba pengen tahu, gue coba kasih tahu. Oke, saya tanya sama Mas ya. Oke, tanya balik. Mantap. Oke, cara mengampuni dosa itu hanya dari hewan-hewan atau dari mana saja? Coba. Ada dari tepung, ada dari tidak melakukan lagi perbuatan jahat, ada pakai merpati, Ya. ada pakai domba, ada pakai kambing. Oke. Sapi. Itu yang saya Sapi tadi udah di yang saya awal. bilang. Jadi contoh. Oke. Itu yang saya bilang tadi, gagal kecerdasan kita. Oh, berarti salah yang gue sebut ini. Seakan-akan kita membatasi kehendaknya Allah. Iya, kalau membatasi itu misalnya Tuhan bilang ada hal, misalnya Tuhannya ngomong terus kita potong, nggak kita pakai, membatasi. Tapi kalau Tuhannya nggak ngomong terus lu tambah-tambahin, itu namanya fitnah. Fitnah itu namanya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu bukan membatasi, itu lu ngefitnah Tuhan lu sendiri namanya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ngefitnah Tuhan, dosa lah, masuk neraka. Nggak apa-apa. Ngarang aja nih Vargas ini. Kamu. Oh iyalah. Menurut kamu, tetapi gini Mas ya. Apa? Kalau kita berbicara soal itu, dulunya untuk menghapus dosa manusia adalah hewan. Ya. Sekarang manusia, ya. Ya. Maka ada pertanyaan, ya. Yang jatuh di dalam dosa adalah manusia. Kok penebusannya hewan? Kan yang jatuh di dalam dosa Hawa adalah manusia. Kok penebusannya hewan? Ya kalau itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang tadi. Itu kan Tuhan yang ngomong. Tunggu dulu. Makanya saya bilang tadi, gagal kecerdasan kita dilihat orang di sini. Ya, mending dibilang bodoh tapi kita ngikutin apa yang dikatakan Tuhan daripada lu bikin-bikin gitu. Sekarang gini, yang dosa manusia gitu kan, berarti yang harus mati manusia. Apa bedanya sama suku Aztec? Suku Aztec numbalin orang itu. Gini Mas ya. Numbalin orang dia tiap tahun dia. Bukan. Suku Aztec, suku Inka, suku Maya. Oh, salah server kayaknya turunnya ini. Oh, nah harusnya saya di Amerika ini. Maksud saya itu gini sih Mas. Maksud saya Apa? kamu percaya di sisi lain bahwa karena Tuhan yang ngomong. Kamu tidak percaya di sisi lain bahwa itu rencana Tuhan. Ya maksudnya lu mau bilang itu rencana Tuhan, lu mau bilang itu kehendak Tuhan, Tuhannya ngomong gitu loh. Kalau Tuhannya nggak ngomong, lu simpulin, lu fitnah Tuhan namanya. Di mana Tuhan korban penebus dosa pakai orang itu? Di mana nemunya coba? Nggak akan nemu lu. Ada yang nanya, yang jatuh di dalam dosa manusia, kok penebusannya tepung dan merpati dan hewan? Apa jawabannya? Prerogatif Tuhan. Tuhannya bilang begitu kok. Imamat 5 sampai 16. Sekarang di mana Tuhan ngomong? Di mana Tuhan ngomong nebus manusia pakai manusia? Tuhan ngomong. Ya iya, Tuhan ngomong lah. Kita orang beragama, patokan kita Tuhan ngomong. Tuhan nggak ngomong ya jangan diikutin gitu loh. Iya dengar dulu. Apa lagi? Tuhan berfirman, artinya berfirman itu ngomong. Tuhan ngomong melalui nabi, akan datang seorang Mesias untuk kena lagi lu. Kena lu Vargas. Umat di mana Tuhan ngomong? Tuhan ngomong Mesias di mana coba? Ini udah mau fitnah lagi loh. Di mana? Kasih tahu gua, di mana Tuhan ngomong akan datang Mesias? Jangan dulu yang Mesias mati. Tuhan ngomong akan datang Mesias. Di mana Tuhan ngomong itu?
Cari lu, sampai lu bisa squat ya, sampai lu bisa apa namanya ini salto belakang, nggak akan nemu lu itu. Mesias itu konsep-konsep, bukan konsep dalam kitab suci itu, bukan konsepnya Yahudi Mas. di tanah itu. Apa? Mas, Mas. Ini lu dapat apa namanya? Lu dapat banyak pelajaran dari gue ini. Kalau Mas kejar saya di situ, nanti Mas dinilai orang, ya. Loh, gue nggak peduli mau dinilai orang, yang penting gue memenangkan jiwa, Begini. Vargas. Apa? Begini Mas, karena yang datang itu adalah Mesias satu, adalah Yesus satu, adalah Kristus satu. Iya kan harus dinubuatkan dulu, Vargas. Immanuel. Jadi Ya, Immanuel, Mesias, beda kata-katanya. Mas, hanya Mesias aja namanya. Tetapi kalau buat kami seorang Kristen, banyak namanya. Ya nggak apa-apa, mau dia profesinya banyak kayak Uya-Kuya juga nggak ada masalah. Tapi Tuhannya mesti ngomong dulu, memang akan datang Mesias. Kalau Tuhannya nggak pernah ngomong akan datang Mesias, itu menggenapi omongan siapa itu Mesias datang? Menggenapi omongan siapa? Bukan. Kamu jangan kejar di situ, seakan. Lu jangan kejar di situ. Kamu ngejarnya di sini aja. Tuhan. Disuruh milih gua ngejar. Bukan. Apa? Kalau Mas kejar di situ, seakan-akan Tuhan tidak ngomong bahwa datang seorang anak manusia untuk menyelamatkan umatnya. Yang namanya nubuatan kan perjanjian lama. Ya enggak? Di mana perjanjian lama Tuhan ngomong akan datang Mesias. Oke lah. Oke ya. Nah, kita jangan bahasa Mesias, tapi Ya. seorang anak manusia. Oke, dia seorang anak manusia. Terus apa? Aduh, nak, kamu dinilai orang di situ. Nggak apa-apa, yang penting lu selamat, Vargas. Nanti lu bisa habis dari sini hari Minggu lu ke pendeta tanyain di mana sih ada nubuatan akan datang Mesias. Coba tanya. Enggak, maksud saya itu dinilai orang itu gini, Mas. Ini Apa tuh? Mas Korsel ini kayak anak kecil aja sih, kok nggak tahu siapa yang. Anak kecil bagus loh. Yesus itu suka sama anak kecil loh. Kalau ada yang ingin menyesatkan anak Iya, kecil, betul. dikalungin batu di lehernya, lempar ke laut. Sampai situ aja gua tahu, Vargas. Sampai situ aja gua tahu loh. Jadi maksud gua itu ini Vargas, apa yang diomongin sama Gurunda tadi itu semuanya tertulis dan kebenaran. Tidak ada satupun kata-kata Gurunda diselipkan ke dalam mulut tokoh-tokoh di dalam perjanjian baru. Kalau lu mau mencari kebenaran, dengarkan itu. Dengarkan itu. Apa yang Gurunda bilang tadi? Nggak apa itu, saya lupa, serius. Waduh, dia lupa lagi. Lupa dia kawan-kawan. Gini, boleh nggak saya sedikit nih? Masuk, Bun. Oke. Iya, Sedikit ya, Bang. silakan Bunda, silakan. Iya. Selamat datang di kebenaran. Mantap. Keren. Kalau kita lihat ya Bang ya di Yohanes 8:40 apa kata Yesus? Kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Bukan kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, Yohanes 8:44. Iblislah menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi menurut Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis bapaknya. Ya, dipengaruhi oleh iblis. Nah, kita mundur sedikit ya. Ketika Adam melakukan pelanggaran akibat bisikan Hawa dari godaan ular tua atau iblis, terjadi pelanggaran, dan itu diimani oleh Kristen sebagai awal mula adanya dosa waris atau menjalarnya dosa. Itu seperti disampaikan Paulus di Roma. Ya, akibat ketidaktaatan seorang maka dosa itu menjalar kepada semua orang. Kemudian Yudas dibisiki oleh iblis, akhirnya dia berkhianat. Ingat, ular iblis. Kemudian Yudas dibisiki oleh iblis, akhirnya dia berkhianat. Nah, di dalam Bibelmu dan tentang keimananmu bahwa Yesus harus mati. Dia harus mati. Sementara di Ibrani 8:14, iblislah yang berkuasa atas maut.
Tuhanmu harus tunduk kepada kematian, harus mati kan, seperti yang kau imani itu nubuatan, harus mati. Berarti dia tunduk kepada iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi oleh ular tua iblis, pengkhianatan Yudas oleh iblis, kemudian Tuhanmu harus tunduk pada kematian dan tunduk tentunya kepada iblis. Berarti dari iblis, oleh iblis untuk, saya bertanya ke Anda, Yesus mati nebus kemana? Itu aja sebelum Anda turun. Tuh pikirkan, Yesus yang kau tuhankan ini nebus dosa kan, nebus dosa-dosa manusia. Nah, nebus kemana dia? Karena ingat Ibrani 8:14, iblislah yang berkuasa atas maut dan Tuhanmu harus mati. Seperti yang kau imani kan? Nah, ayo, iblis nebus dosa-dosa ini kemana? Itu aja Bang. Kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Kau ingin membunuh aku, itu keinginan iblis. Nah, pertanyaan saya simple. Tuhanmu mati, nebus dosa kemana? Boleh. Terima kasih Bunda. Bunda ini memang sangat memang cerdas. Awal-awal cerdas, tapi saya nggak tahu ya ujungnya nanti ya. Jadi sebelum saya jawab, Bunda, tentu kita harus tanya jawab dulu nih. Tapi kalimatnya 1-3 kata aja, ya. Dikasih supaya pertanyaan, kita bisa menjawab. Dia jawab dengan pertanyaan. Gimana dong? Bunda, saya itu selalu menjawab, tidak pernah tidak menjawab, walaupun itu salah. Kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Tetapi saya sebelum menjawab itu selalu saya tanya jawab dulu sama orang yang bertanya. Mana tahu dia belum paham. Ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan data di Bible. Di Bible tertulis Yesus berkata, "Kenapa kau ingin membunuh aku? Padahal yang aku sampaikan saya ini udah paham. kebenaran yang kudengar dari Tuhan." Sebentar. Yang ingin ku sampaikan ini kebenaran dari Tuhan. Kenapa sih kau ingin membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kau ingin melakukan kehendak bapakmu. Jadi menurut Yesus sendiri, yang ingin membunuh Yesus ini adalah atas kemauan iblis. Nah, Anda yang menikmati kematian Yesus ini sebagai penebusan, berarti Anda adalah bagian dari iblis itu. Nah, Yesus mati nebus kemana ini? Oke. Jadi pertanyaan saya satu sama Bunda. Gak dijawab ya? Gak bisa dijawab Bang. Inilah kalian ya. Saya nggak pertanyaan. Bunda. Jawab dengan pertanyaan. Jawab dulu. Jawab dulu dong. Bunda. Jawab dulu dong. Dari Tuhan awal saya di sini sini Bunda. Sebentar. Tuhan saya ini kan selalu menjawab kalian Bunda. ini kan mengimani. Tetapi jawab dulu dong. Kita harus. Kalau Anda nggak jawab, kita nggak dapat poin. Akan ngambang. Sekarang saya minta jawaban. Kalian kan mengimani Yesus mati ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dia nebus kemana? Sementara kalian imani sebagai Tuhan. Dia nebus kemana? Ingat, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Di Yohanes 8:44. Itu kata Yesus loh. Nah, sekarang yang kau imani Tuhan ini nebus, dia mati harus tunduk kepada iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Itu di Ibrani 8:14. Harus mati. Jangan diulang lagi Bunda. Oke. Sekarang jawab, jangan. Makanya saya ulang karena kau nggak paham pertanyaanku. Kau timpali lagi pertanyaan. Jawab dong. Oke lah. Ya, kalau saya tidak bisa dikasih waktu untuk ngasih materi, ya udahlah nggak apa-apa. Saya langsung jawab aja. Berarti jawabannya singkat ya. 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 Oke. Tuhan menebus manusia adalah atas dosa itu sendiri, bukan kepada iblis. Dia nebus kemana? Dia kan nebus dosa nih, dosa manusia. Nebus kemana dia? Ya. Kan dia Tuhan. Dia ini ceritanya Tuhan. Tuhan itu apakah ada lagi Tuhan di atasnya yang berkuasa? Atau ada berapa Tuhanmu? Nebus ke Tuhan mana dia? Oke. Nebus ke Tuhan atau ke iblis? Itu aja. Dengar dulu. Oke, dengar. Tuhan menebus manusia bukan dari Tuhan, bukan dari iblis, tetapi dari kesalahan manusia itu.
Ya nebus kemana? Wong dia Tuhan kok. Waduh. Kemana dia ini? Apa ada lagi Tuhan di atasnya? Atau nebus ke iblis? Jangan-jangan karena iblis yang berkuasa atas maut dan Tuhan harus tunduk kepada kematian. Nebus kemana nih? Gini Bunda, gini Ayo Bunda. dong, cerdaslah sedikit. Oke. Oke. Supaya kita sama-sama cerdas ya. Karena saya jawab terus Bunda belum paham. Sorry ya. Jadi gini. Saya harus kasih contoh. Saya karena- tidak mau kayak gini, kayak gitu, jadi gini, jadi gitu, enggak. Saya hanya ingin Aduh, jawaban saya jawab Tuhan singkat. ini nebus Dengar kemana? dulu Bunda. Enggak, saya tidak ingin kau Saya berteori. jawab singkat. Saya ingin kau Terus menjawab, Bunda kan Bang. nggak nangkap nih. Saya Gini, Bang. nangkap. Bisa Bang. sampaikan data-data Bunda, Bibelmu, Bang. dengar dulu. Tolong jawab, Dengar tolong. dulu dong. Saya tadi kan menjawab dengan singkat. Terus Bunda tidak paham, oke? Terus Nggak ada sekarang kejawab. saya menjawab. Pertanyaan saya. Ingat, harus saya ulang lagi. ngasih Tuhanmu, perumpamaan. saya ulang bang. Tuhanmu ini mati kan? Kau imani Tuhanmu harus mati. Penguasa maut adalah iblis di Bibelmu. Nah, dia harus tunduk kepada iblis. Sementara kau imani dia menebus dosa manusia, dia nebus dosa kemana? Ke Tuhan apa ke iblis nih? Kalau dia nebus dosa ke Tuhan, berarti ada lagi Tuhan di atasnya. Atau jangan-jangan dia nebus ke iblis? Jangan-jangan loh, coba. Jujur, ayo. Oke. Ada presiden, dia memberikan undang-undang. Kenapa Dan itu kok presiden? siapapun, Bang, ini Tuhan supaya bang. Bunda paham. Konteksnya ini Supaya Tuhan Bunda paham. Dengar paham. dulu. Kita paham dari membaca Bibelmu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia pembunuh manusia sejak semula, sejak mula-mula. Nah, kata Yesus, kenapa sih kau ingin membunuh aku? Sementara yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Itu kata Yesus loh. Dia heran, kenapa kalian ingin membunuh aku? Ini yang kusampaikan kebenaran nih dari Tuhan. Iblis yang menjadi bapakmu. Jadi kata Yesus, kalau yang ingin membunuh Yesus itu adalah bagian dari iblis, mengikuti keinginan iblis. Nah, Anda yang mengimani ini, tepuk tangan di gereja, berarti Anda mengikuti keinginan iblis. Pertanyaan saya, Tuhanmu mati nebus kemana? Nebus kemana di Tuhan Muter-muter harus mati aja di seperti situ, imanmu? Bunda. Dijawab nggak mau. Bukan kau jawab dong, kau cuma Nanti kita bernarasi diam, dan itu tanpa ditanya. dalil. Dijawab nggak mau. Nanti kita diam ditanya. Ya Mau pertanyaan dijawab saya kan nggak? simpel. Tuhanmu mati seperti kau imani untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Sementara di Bibel Mau dijawab. iblis lah yang berkuasa atas maut. Tuhanmu kau imani harus mati. Harus tunduk pada Mau dijawab kematian. nggak? Nah jawab. Kepada Tuhan yang lain atau kepada siapa? Ayo. Ya udah, jangan dipotong-potong ya. Ya Mau langsung dijawab, ya. kan? Jangan muter-muter kayak baling-baling bang. Ayo. Tadi saya udah jawab langsung, tapi Bunda nggak paham. Lah ada kau jawab Ya, kalau perasaan. nggak paham, ya kalau nggak paham ya harus berikan materi. Jawabanmu dong, jangan supaya nambang. paham. Kalau kamu bertanya ke kami, ya siapa Tuhannya orang Islam? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu Oke jawab deh, pertanyaan. gini Saya aja lah, tanya. gini aja lah. Jawab. Kalau nggak mau dikasih materi, gini aja lah. Saya mau tanya, saya mau tanya aja. Loh, Yang kok menyalip, bertanya lah? yang Jawab dengar. dong. Ini jawaban. Ini kan imanmu, Ini jawabannya. saudara. Ini imanmu, Aduh. saudara. Kalau kau nggak bisa menjawab, berarti imanmu iman buta. Jawab dong. Kemana dia? Udahlah, lulus Bunda ini kayaknya lain dari yang lain ini. Lah Udah, saya udah, memang mau ingin supaya kau itu tersadar. Tuhanmu mati, tunduk kepada maut penguasa iblis. Kepada siapa dia menebus ini? Iya, biar saya jawab. Bunda tenang dulu, jangan dipotong-potong. Jawab. Jangan Aduh. muter-muter ya. Oke, ya. Supaya jangan dipotong, biar saya tanya sama saya dan saya jawab. Oke. Yang membunuh Yesus adalah bukan murid Yesus yang mengenal Yesus, tetapi yang tidak pernah mengenal Pertanyaan Yesus. saya, Tuhan menebus Ya. kemana? Itu dosa kita mundur ceritanya. Kalau cerita itu kita lihat ya, akibat pelanggaran Adam,
Akhirnya lahirlah waris dosa ini ya. Dosa sudah menjalar Bunda. kepada semua manusia. Ini saya ulang ya karena kau mundur. toh. Iya. Ah. Tuhan menebus Kemudian, manusia kata Paulus, dari kesalahan akibat- manusia. Oke. Akibat kata Nggak, udah Paulus saya di jawab Roma. itu. Oh, dengar dulu dong. dengar. Jangan kemana-mana dulu. Kalau Nah, tinggal kau kemana-mana jawab. pusing kita. Saya sudah Ya, tahu. saya jawab. Apa ya? Tuhan Ceritanya di menebus Bible saya manusia. sudah tahu. Tuhan menebus manusia atas kesalahan manusia itu sendiri. Ya, atau nebus atas kemana dosa dia? manusia. Tuhanmu ini mati di Udah, tiang salib kalau ini. Bunda, Tunduk kepada kalau iblis Bunda tidak terus paham kemana? sampai di situ, maka tanyalah sama Yesus itu sendiri, Bunda. Jangan tanya sama saya. Kalau kamu tanya Nah, sama itulah saya, teman-teman ya. saya harus Mereka ingin menjelaskan mengimani dengan sesuatu yang materinya. nggak masuk akal. Karena Nggak masuk akal keimanannya ya. itu Iman harus buta kawan. dijelaskan dengan Nggak bisa dia materi jawab, kan? dan bukti-bukti dan fakta. Kalau nggak bisa, kan? Bunda Nggak tidak bisa mau jawab, kan? menerima, maka tanya sama Yesus sendiri, Bunda. Nah, inilah, Ya. inilah kalau dia sudah buntu. Tadi Kamu ketawa-ketawa dijawab. kan, sama Bang Kamu Kawar dijawab, ketawa-ketawa tapi dia kan. tidak mau menerimanya. Nangis dia kan kalau Kamu kita tanya. dijawab, tapi kamu Nangis kau kan. potong-potong. Aduh. Saya tanya kau, Tuhanmu mati di tiang salib. Padahal di dalam Biblemu, iblislah yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada maut, kematian. Kamu harus Sekarang tanya berdoa saya, kepada saya tanya Yesus. kau, Yesus nebus dosa kemana? Begini doanya, Tuhanmu Bunda, nih. begini. Tuhan Yesus kasih tahu sama saya, kamu menebus dosa Buntu manusia kan? sama siapa? Ketawa-ketawa dia kan? Enggak. Sekarang nangis. Enggak, kamu Nggak dijawab. bisa kau jawab kan? Kamu enggak. Sekarang kau kamu enggak jawab. mau menerima. Kalau kau nggak bisa jawab, berarti imanmu iman buta. Kamu potong-potong terus. Nah sekarang jawab dong. Buktikan dong, keimananmu itu benar nggak? Jawab, Nggak Tuhan perlu, mati ah. menebus dosa kemana? Ke manusia atau ke iblis? Saya Enggak kasih perlu saya jawaban menjawab ya. itu karena Tuhan menebus ke yang manusia atau ke yang iblis? bertanya itu tidak kondusif atau tidak Kan bisa kau dari diajak tadi ngobrol dengan muter-muter baik. ngambang, nggak bisa jawab. Saya nggak suka jawab itu Ah, berarti nggak ada jawaban. karena yang bertanya tidak kondusif, Loh, tidak. saya sudah diajak kasih dengan kau baik. waktu. Sekarang saya kasih waktu ya, silakan. Tuhanmu nebus dosa manusia kepada iblis Coba atau deh. kepada Tuhan? Coba deh yang lain yang nanya ini atau Mas Juma tadi atau Ah, udah. Ini, Bunda ini Tadi nggak sama nggak Gurunda sama kondusif Bang Kores soalnya. kau ketawa-ketawa. Ini kau nangis. Coba kau Main jawab. potong-potong. Coba kau jawab. Coba kau. Kalau kau biasalah tidak bisa jawab, perempuan. imanmu iman buta. Ayo jawab. Sorry Bunda, saya nggak bisa Sorry, apa menjawab Bunda, jawab? soalnya Bunda nggak kondusif. Loh, kan kok imani Tuhanmu ini harus mati. Sementara di Biblemu Bunda. iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu katanya Bunda. menebus dosa manusia. Nebus kemana dong? Ingat ya, Bunda, dari Bunda, Adam saya mau kepada tanya dulu. Iblis. Yudas dirasuki iblis. Yang menguasai maut adalah iblis. Dari iblis oleh iblis untuk ayo dari iblis oleh iblis. Bunda, saya mau tanya dulu. Yudas, Bunda kemudian mau untuk siapa Tuhan mau mati tuh? Nebus kemana? Bunda ini mau tanya jawab seperti ini supaya menang kau atau jawab lah. supaya kalah ya? Ayo ulang. Supaya menang atau supaya Enggak, kalah ya? supaya otakmu terbuka, jangan cuma cengengesan tertawa bahwa iman itu iman kalau- buta. Ayo, Tuhanmu nebus kemana? Kalau itu tujuanmu, ke Tuhan yang lain. kondusif. Jawab dong. Berikan orang lain menjawab, Nah silakan. jawab dan mempaparkannya. Gak usah kau paparkan. Itu udah tahu isi Bible itu. Sekarang kau jawab. Kalau tidak mau dipaparkan jawabannya, maka hanya satu kalimat saya kasih sama Bunda. Tanya sama Tuhan Yesus sendiri. Itu aja jawaban. Berarti enggak ya, berarti Ya. teman-teman kita bisa simpulkan bahwa imannya iman buta, iman doang. Iya, Nah, itu menurut kamu Dia mengimani ya. Tuhannya mati Itu menebus menurut dosa kamu manusia. Dia karena bingung. kamu Nebus tidak kemana? pernah tahu hal itu. Saya sudah kasih kau kesempatan untuk Kamu menjawab. dijelaskan, Tapi kau nggak bisa jawab, kan? Dipaparkan, kamu nggak mau. Makanya saya Apa yang bilang, kau paparkan? tanya sama Tuhan sendiri. Itu adalah yang kau paparkan karangan bebas. Sementara kami minta dalil. Iya. Ya silakan ngomong aja Bunda, silakan. Nah, berarti Saya kau nggak mute bisa aja. kan? Ya. Berarti imanmu iman buta. Sesuatu yang tidak disampaikan oleh Sang Maha Kuasa kau imani. Iblis yang berkuasa atas maut, Tuhanmu harus tunduk kepada kematian. Oleh Adam yang disampaikan oleh Paulus di Roma bahwa pelanggaran Adam mengakibatkan adanya dosa yang menjalar kepada manusia. Datang iblis merasuki Yudas. Kata Yesus di dalam Yohanes 8:14, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Kenapa sih kau ingin membunuh aku?
Sementara yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Kenapa kau ingin membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh manusia sejak semula. Kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi menurut Yesus, membunuh Yesus adalah menang. iblis. Saya lihat ini. Padahal di sini nggak ada yang menang, nggak ada. Berarti kau nggak bisa jawab kan? Kalah di sini. Nah, berarti imanmu iman buta, asal imani doang. Makanya yang benar kata si Kudis. Oke lah, kamu udah menang. Kata Bunda. si Kudis, Ya, Bunda dengar udah kata si menang. Kudis ya. Ini keresteng loh kata si Kudis. Bunda sudah menang. Ya, Oke, saya turun itu ya. karya iblis. Ya. Ya, penebusan dosa itu karya iblis. Gak bisa kau jawab kan? Itu namanya iman buta, saudara. Belajar bebek bilbelmu. Jangan cuma imani doang, ya. Narasimu cuma karangan bebas, tidak berdasarkan dalil pernyataan Yesus. Ya, itu kau cuma terdoktrin di kepalamu. Coba kau ikuti perkataan-perkataan Yesus di Bibelmu. Mustahil kau Kristen. Ya, itu ajaran nggak masuk akal. Tuhan menginginkan kematian manusia, nggak ada. Di dalam 10 hukum Torah, larangannya jangan membunuh. Kau imani pembunuhan berdarah-darah ini adalah sebagai konsep keselamatan. Bullshit, nggak masuk akal. Kau menyalahi hukum Tuhan. Makanya aku bilang, Tuhanmu mati nebus dosa kemana? Kepada Tuhan yang lain Ayah rasanya ngomong sama perempuan atau ini, Kak. kepada iblis. Dua pilihanmu, ayo. Makanya jangan iman buta, saudara. Kau Ya, lanjut, Bunda, patokan lanjut. pada Bibelmu sendiri lah. Jangan karangan-karangan Paulus sama Ya. dogma Lanjut gereja. terus Bunda, lanjut terus. Ya, kau nggak bisa jawab kan? Bisa Ya, kau biar jawab menang itu? kamu lah. Nah, kau Nggak nggak bisa nggak jawab. biar menang Malah kau kamu. bilang tanya Ya, ke Yesus. Nah, itu tanda-tanda Ya, nggak bisa sudah saya. down, Ya. sudah bobrok Kamu akal. menang, ya. Kamu Kau menang. nggak bisa Betul, jawab. betul. Ini saudara, ini bukan masalah kalah dan menang, bukan. Ini masalah Enggak, kamu iman menang buta. kok. Yang kau imani itu buta, nggak ada data Ya, ya, dalilnya. kamu sudah menang. Nggak bisa Kamu kan kau sudah jawab menang. tuh. Ya, ya, betul, betul. Kau Ya, nggak imani bisa, nggak Tuhanmu bisa. mati Pokoknya menebus dosa manusia. Yang penting kamu sudah menang, kamu sudah menang. Udah, titik. Nah, dia ini kan Nggak ada yang Tuhan, bisa jawab. saudara. Dia ini Tuhan loh. Dia harus Nggak ada yang bisa mati jawab. terkutuk di tiang salib. Yang Nembus dosa penting kemana, pokoknya kamu saudara? sudah menang. Nembus dosa kemana nih? Ayo dong. Masa kok ini tiba-tiba botol? Tadi ketawa-ketawa. Nggak ada yang bisa jawab itu Bunda. Pokoknya kamu udah menang. Nah, Titik. itulah Udah ku menang bilang kamu. kawan. Kembali lagi ku bilang, imanmu itu iman buta. Iman doang, tanpa landasan dalil. Makanya tadi kau mutar-mutar kan, kalau mulai saudara-saudara saya, gurunda saya mengunci pertanyaannya, kau mulai mutar-mutar kayak baling-baling bambu kan. Sekarang saya kunci betul-betul kau. Aduh kawan. Jadi begitulah landasan keimanan mereka. Iman buta. Dia imani Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Dia kan Tuhan kawan katanya. Berarti ada lagi Tuhan lebih tinggi dari dia. Nebus dosa ke Tuhan yang mana lagi? Atau jangan-jangan dia nebus dosa ke iblis. Karena iblis yang berkuasa atas maut.